selamat pagi, selamat hari Minggu buat kita semua, jemaat GKPS Cengkareng, jemaat GKPS Kana, dan jemaat GKPS Kebun Jeruk, Seresot Cengkareng, Jakarta Barat. Marilah kita beribadah di rumah kita masing-masing. Sebelum kita mulai ibadah kita, marilah kita saat teduh. Amin. Begitu besar kasih Bapa untuk kita semua, sehingga kita boleh beribadah secara online saat ini di rumah masing-masing bersama keluarga terkasih. Untuk itu, marilah kita angkat pujian untuk Tuhan, kasih dari surga. Marilah kita bangkit berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus, Pencipta langit dan bumi. Amin. Aku menari mereka dengan tali kesetiaan, dengan ikatan kasih. Bagi mereka, aku seperti orang yang mengangkat kuk dari tulang-tulang mereka. Aku membungkuk kepada mereka untuk memberi mereka makan. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, terima kasih kami naikkan kepadamu, karena Engkau telah menyatakan kasih-Mu yang abadi di dalam Yesus Kristus, terang dunia. Di dalam Yesus, Engkau telah menarik kami dari kegelapan dengan tali kesetiaan-Mu, serta mengikat kami dengan ikatan kasih,
hidupkanlah wajah-Mu kepada persekutuan ini, agar hati dan jiwa kami disinari oleh sinar kasih-Mu. Berikanlah Roh-Mu yang kudus untuk mengungkapkan kedalaman rahasia firman-Mu, agar iman kami selalu disegarkan. Amin. Jemaat kami persilakan duduk. Banyak sekali berkat Tuhan yang mengalir bagi setiap umat-Nya, tak terhingga. Sehingga terkadang kita berpikir bagaimana cara membalas kasih yang besar yang Tuhan berikan. Untuk meresapi setiap perbuatannya, mari kita angkat pujian, kasih setiamu yang kurasakan. Marilah kita bangkit berdiri. Marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih, waktu dan musim adalah milik-Mu. Telah Engkau anugerahkan kepada kami agar kami mempergunakan sesuai dengan kehendak-Mu. Namun kami menyadari bahwa kami sering bekerja tidak sesuai dengan kehendak-Mu untuk kemuliaan nama-Mu, tetapi hanya menuruti kehendak dan kepentingan kami sendiri. Sungguh banyak waktu yang tidak kami pergunakan, sehingga semuanya berlalu dengan sia-sia. Kami juga mengakui
bahwa kami kurang setia melakukan kewajiban terhadap gerejamu. Bahkan kami sering lupa mendoakan pelayan gerejamu dan hamba-Mu. Dalam memberitakan Injil, kami juga sering lalai melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami terhadap masyarakat, bangsa dan negara. Semua dosa kami telah menempatkan kami di bawah penghukuman, namun kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang Maha Pengampun. Kasihanilah kami, ya Tuhan. Ampunilah dosa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarkanlah dan percayailah firman Allah, janji tentang keampunan dosa. Jika kita mengakui dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Di dalam kasih Allah, semua dosa kita telah diampuni. Dengan demikian, mari kita tunjukkan tanda-tanda kehidupan baru, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat, kami persilakan duduk. Betapa besar pengorbanan Yesus yang menebus dosa manusia. Tak hanya itu, Dia berikan janji keselamatan bagi setiap umat yang percaya padanya. Mari kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 395, bait 2, 3 dan 4. Betapa indah harinya. Betapa indah janjinya yang telah mengikat hatiku. Bukti kasihku padanya serta menyanyi bersyukur. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Ku diajari penebus, menjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Sudah menjadi miliknya, Dia pun milikku kekal. Yakin menurutku ikutlah, suaraanku kenal. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Ku diajari penebus, menjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Sentosalah hai hatiku, pelindungmu percayalah. Jangan tinggalkan Tuhanmu, sumber segala kurnia. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Marilah kita bangkit berdiri. Kita mengikrarkan pengakuan iman kita bersama-sama dengan orang percaya di segala tempat di sepanjang zaman dan masa. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging,
dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat kami persilakan duduk. Yesus memanggil umatnya untuk mengikuti Dia. Mari kita dengar sabdanya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 355, bait 1-3, Yesus memanggil. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada saat ini, marilah kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tiba saatnya ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu pada pagi hari yang indah ini. Oleh karena itu ya Bapa, berkenanlah Engkau berbicara kepada setiap kami, sehingga kami boleh mendengarkan firman-Mu dengan keteduhan hati. Sehingga firman yang kami dengarkan tersebut Tuhan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Oleh karena itu berkata-katalah ya Bapa, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi renungan kepada kita pada saat ini diambil dari kitab Yunus, bindu yang ketiga, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10. Yunus bindu yang ketiga, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10. Demikianlah firman Tuhan. Pertobatan Niniwe. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikan. Orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa, dan mereka baik orang dewasa maupun anak-anak mengenakan kain kabung. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkannya jubahnya,
diselubungkannya kain kabung, lalu duduk ia di abu. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian, manusia dan ternak, lembu, sapi dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput, dan tidak boleh minum air. Haruslah semuanya manusia dan ternak terselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Siapa tahu mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya yang menyala-nyala itu, sehingga kita tidak binasa. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Ya, sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mau mendengar, tetapi yang jauh lebih berbahagia adalah setiap orang yang mau melakukan firman Tuhan di dalam kehidupannya. Shalom Bapak Inang yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Memulai firman Tuhan di pagi hari ini, izinkan saya kembali memperkenalkan diri saya. Nama saya Pendeta Leo Girsang. Saat ini saya melayani di Resort Tangerang dan bertempat di GKPS Geraha Raya. Dan saya sudah menikah tentunya. Istri saya ada 1 dan anak saya ada 3. Anak yang pertama perempuan, anak yang kedua dan ketiga laki-laki. Dan senang rasanya Bapak Ibu kembali boleh bertemu dengan Resort GKPS Cengkareng, walaupun hanya melalui video ini, tetapi saya percaya tidak akan mengurangi semangat kita di dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan. Untuk memulai renungan pada pagi hari ini, kita boleh menyimpulkan Bapak Ibu bahwa hari-hari terakhir ini adalah hari-hari yang tidak gampang. Sekali lagi saya ungkapkan, kita boleh rasanya menyimpulkan bahwa hari-hari terakhir ini rasa-rasanya adalah hari-hari yang tidak gampang. Kenapa saya berkata seperti itu? Masih segar dalam ingatan kita beberapa hari, beberapa minggu yang lalu di Indonesia, pesawat Sriwijaya kemudian jatuh. Kemudian tidak lama berselang terjadi banjir di Kalimantan. Kemudian tidak lama berselang ada gempa di Mamuju, Sulawesi Barat. Dan tadi pagi saya juga mendengarkan bahwa di Sulawesi Selatan ada juga bencana alam, yaitu gempa berkekuatan yang sangat dahsyat bertepatan di Sangihe Talaut. Dan begitu banyak hal yang kita alami hari-hari terakhir ini. Belum lagi sudah setahun hampir rasanya kita hidup di dalam COVID. Dan data yang saya lihat sebelum saya mempersiapkan khotbah ini, tertanggal hari ini ketika firman Tuhan ini direkam, 952.000 orang Indonesia positif COVID-19. Dan angka ini ribuan setiap hari bertambah dengan begitu banyak Bapak Ibu. Artinya sekali lagi bolehlah kita menyimpulkan memang hari-hari terakhir ini rasa-rasanya kehidupan kita begitu teramat berat. Oleh karena itu, yang menjadi pertanyaan kepada kita Bapak Ibu, kira-kira pengharapan apa yang harus kita miliki sehingga hari-hari yang berat ini boleh kita lewati bersama-sama dengan Tuhan? Apakah hal yang harus kita tanamkan dalam hati kita sehingga sesuatu yang sangat berat ini boleh kita lewati bersama-sama dengan Tuhan? Saya tidak tahu berapa banyak jemaat yang terdampak COVID-19 ini, apakah menjadi positif COVID atau kita terdampak karena secara ekonomi kita mengalaminya. Yang pasti sekali lagi Bapak Ibu, hari-hari ini adalah hari-hari yang sangat tidak gampang bagi kita. Dan puji syukur pada hari ini kalau kita memperhatikan liturgi gerejawi kita, hari ini kita memasuki minggu 3
setelah Epifani. Kalau dalam bahasa Simalungun, tolu dop Epifanias. Dan kenapa saya menceritakan Minggu Epifanias? Ketika kita menghadapi situasi yang sangat berat ini, Bapak Ibu, tahukah kita Bapak Ibu, Epifanias itu artinya adalah Tuhan sudah hadir. Tahukah kita Bapak Ibu, Epifanias itu artinya Tuhan sudah menampakkan dirinya. Artinya Bapak Ibu, yang menjadi kekuatan kita menghadapi hari-hari terakhir kehidupan kita pada saat ini, ketika situasi semakin mencekam, satu hal yang menguatkan kita pada minggu hari ini, Tuhan berkata, apapun yang kau alami saat ini, satu hal yang pasti, Tuhan sudah hadir dalam hidup kita. Apapun yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga kita pada saat ini, satu hal yang menguatkan kita Bapak Ibu, bahwa Tuhan pada saat ini berkata, aku hadir dan aku akan menolong kau. Dan kita begitu meyakini dan percaya bahwa ketika Tuhan hadir, maka apapun yang terjadi dalam hidup kita, maka kita akan ditolong oleh Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagaimana saya mendeskripsikan Minggu Epifanias ini? Cara saya mendeskripsikannya adalah dengan sebuah cerita yang mungkin sudah sangat sering kita dengarkan. Ceritanya seperti ini Bapak Ibu. Suatu ketika ada seorang anak bersama dengan ayahnya. Mereka hendak menyeberang karena desa mereka itu berada agak di pedalaman. Untuk masuk ke kota mereka itu harus melewati sebuah jembatan. Dan suatu hari ketika hujan begitu deras, tiba-tiba jembatan yang menghubungkan desa ini menuju ke kota itu mengalami kerusakan yang sangat parah Bapak Ibu. Dan ketika jembatan ini sedang rusak, ayah dan anak ini mereka hendak pergi ke kota. Dan begitu sampai di jembatan itu, apa yang terjadi Bapak Ibu? Ternyata sang anak itu begitu ketakutan karena dia melihat jembatan yang hampir roboh tersebut. Kemudian ayahnya berkata begini kepada anaknya, tidak usah takut anakku, saya akan menolong engkau melewati jembatan ini. Kemudian sang anak berkata kepada bapaknya, kalau begitu Pak, saya mau memegang tanganmu. Kemudian sang bapak berkata apa? Tidak anakku, bukan kamu yang memegang tanganku, tapi akulah yang memegang tanganmu. Kemudian sang bapak memegang tangan anaknya dan secara pelan-pelan mereka melewati jembatan itu. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Akhirnya mereka tiba sampai di tujuan mereka. Begitu sampai di tepi jembatan itu, sang anak penasaran dan dia bertanya kepada ayahnya, kenapa sih harus bapak yang memegang tangan saya? Kemudian bapaknya berkata kepada anaknya, anakku, saya tahu batas kemampuanmu. Ketika engkau yang memegang tanganku dan ketika engkau melihat ke bawah, mungkin kamu akan takut sehingga kau akan lupa memegang tanganku, sehingga bisa saja engkau akan menjadi jatuh. Kemudian sang anak baru mengerti Bapak Ibu kenapa bapaknya yang memegang tangannya. Demikianlah yang terjadi pada hari ini. Bukan tangan kita yang memegang Tuhan, tetapi yang menjadi iman kita di Minggu Epifani ini adalah Bapak Ibu bahwa Tuhanlah yang memegang tangan kita. Sekali lagi, Tuhanlah yang memegang tangan kita melewati apapun yang sedang kita alami pada saat ini. Tuhanlah yang akan menolong kita melewati apapun yang sedang kita hadapi pada saat ini Bapak Ibu. Karena itulah makna daripada Minggu Epifani. Dan pada pembacaan kita pada hari ini, saya kemudian menafsirkan kota Niniwe adalah wajah dunia pada saat ini. Niniwe yang pada saat itu yang hendak dihancurkan oleh Allah, tetapi karena belas kasihan Allah melalui Nabi Yunus, Allah berfirman kepada orang Niniwe, jangan takut orang Niniwe, 40 hari adalah waktu bagi kalian untuk bertobat. Dan kalau pertobatan itu ada, maka Niniwe akan dipulihkan. Inilah yang menjadi iman kita juga Bapak Ibu, bahwa bumi kita akan dipulihkan oleh Tuhan, seperti Tuhan memulihkan Niniwe. Keluarga kita akan dipulihkan oleh Tuhan, keadaan kita akan dipulihkan oleh Tuhan, seperti Tuhan memulihkan Niniwe. Oleh karena itu Bapak Ibu, hal yang boleh kita pelajari pada saat ini adalah kenapa Tuhan memulihkan Niniwe.
Apa yang mereka lakukan Bapak Ibu, sehingga pemulihan itu benar-benar mereka alami. Dan saya percaya bahwa Tuhan yang memulihkan Niniwe adalah Tuhan yang sama yang kita sembah pada saat ini. Oleh karena itu, kalau kita memohon supaya dunia ini dipulihkan, mari kita melakukan seperti yang dilakukan oleh orang Niniwe. Mari kita selidiki Bapak Ibu, kira-kira apa yang mereka lakukan sehingga belas kasihan Tuhan itu berlaku kepada orang Niniwe, sehingga Niniwe yang mau dihancurkan ini kemudian dipulihkan oleh Tuhan. Dan kita juga mengimani Tuhan akan memulihkan bumi tempat di mana kita berada. Hanya yang menjadi persoalan apa yang mereka lakukan. Mari kita melihat apa yang dilakukan oleh orang Niniwe. Yang pertama, saya akan membacakan ayat yang pertama hingga ayat yang keempat. Demikianlah firman Tuhan. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kupirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikkan. Ayat yang kelima, orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa, dan mereka baik orang dewasa maupun anak-anak mengenakan kain kabung. Bagaimana kota Niniwe dipulihkan Bapak Ibu? Kalau kita memperhatikan dari ayat yang pertama hingga ayat yang kelima adalah ketika Allah mengutus Yunus ke kota Niniwe, satu hal yang disampaikan oleh Yunus kepada mereka bahwa kota ini akan dihancurkan dalam 40 hari. Yang menarik adalah respon orang Niniwe pada saat itu. Apa yang mereka lakukan? Setelah mereka mendengarkan apa yang menjadi nubuatan Yunus pada saat itu, firman Tuhan berkata, hal yang pertama mereka lakukan adalah mereka percaya. Kenapa Niniwe dipulihkan? Karena penduduk kota Niniwe adalah, firman Tuhan berkata, adalah orang-orang yang mau mendengar. Bapak Ibu, kalau Tuhan hadir, tentu pertobatan itu ada pada diri kita. Tuhan hadir di kota Niniwe dan Niniwe dipulihkan. Dan apa yang terjadi? Penduduk kota ini kemudian menjadi orang-orang yang bertobat. Dan kalau kita mau negara kita dipulihkan, mari kita belajar dari orang Niniwe. Kita juga harus bertobat Bapak Ibu. Di tengah-tengah pandemi ini, inilah saatnya bagi kita untuk bertobat. Tetapi yang menjadi pertanyaan, ciri-ciri orang bertobat itu seperti apa? Dari firman Tuhan ini kita belajar orang yang bertobat itu adalah seperti orang Niniwe. Ketika mereka mendengarkan firman Tuhan, mereka mau mendengar. Jadi Bapak Ibu, Niniwe dipulihkan karena penduduknya adalah orang-orang yang mau mendengarkan. Bagaimana dengan kita? Mari kita mengoreksi diri kita. Banyak orang mengaku bahwa dia sudah lahir baru, tetapi dia tidak, susah sekali mendengarkan. Banyak orang sudah menjadi sintua, samas, sudah menjadi orang tua, tetapi alangkah susahnya bagi kita mendengarkan. Dan firman Tuhan pada saat ini berkata, kalau kita benar-benar adalah orang-orang yang sudah merasakan kehadiran Tuhan, sudah bertobat, hal yang pertama yang kita lakukan adalah kita akan mau mendengarkan. Mari kita jujur Bapak Ibu, seberapa sering terjadi permasalahan dalam hidup kita karena kita tidak mau mendengarkan. Mari kita jujur Bapak Ibu, seberapa sering masalah kita hadapi di tengah-tengah keluarga kita, sebenarnya persoalannya hanya sepele, tetapi persoalan ini menjadi besar karena kita tidak mau saling mendengarkan. Penduduk Niniwe pada saat itu mereka dipulihkan karena mereka mau dengar-dengaran. Bagaimana dengan kita? Mari kita memakai masa-masa pandemi COVID ini lebih banyak lagi mendengarkan istri, mendengarkan suami, mendengarkan anak-anak. Dan saya percaya Bapak Ibu, keindahan itu hanya terjadi ketika kita mampu, ketika kita memiliki kemampuan untuk mendengarkan orang lain. Dari Niniwe kita belajar, mereka dipulihkan karena mereka mau saling mendengarkan satu sama lain. Kemudian rahasia yang kedua, mari kita perhatikan pada ayat yang ke-6. Demikianlah firman Tuhan. Setelah sampai kabar itu kepada
raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di abu. Bapak Ibu, rasa-rasanya kalau kita membaca Yunus ini ada sesuatu yang aneh. Yunus adalah kepribadian yang terbalik dari kota Niniwe. Yunus seorang hamba Tuhan. Justru kalau kita baca nanti dia banyak sekali bersungut-sungut dalam pelayanannya. Kita melihat Yunus dalam pelayanannya justru banyak sekali dia seperti mengalami kepahitan dalam hidupnya. Dia marah, dia tidak mau mendengarkan suara Tuhan, dia mengeraskan hatinya. Kalau kita baca penduduk Niniwe, Bapak Ibu, mereka berbeda. Orang-orang Niniwe inilah orang-orang yang rendah hati. Bahkan ketika kita membaca firman Tuhan ini, raja kota Niniwe, dan disebutkan pada pembacaan kita, Niniwe ini adalah kota yang paling besar pada saat itu. Artinya siapapun yang memerintah di kota ini adalah seorang raja yang hebat. Tetapi dari pembacaan ini kita belajar, siapakah raja Niniwe yang luar biasa ini? Firman Tuhan berkata ketika dia mendengarkan apa yang diserukan oleh Nabi Yunus pada saat itu, apa yang dia lakukan? Dia kemudian merendahkan hatinya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang kedua, apa yang harus kita lakukan menghadapi COVID-19 ini? Firman Tuhan berkata, orang-orang yang sudah merasakan kehadiran Tuhan menghadapi COVID ini dengan seperti raja di kota Niniwe ini, dia merendahkan hatinya. Saya kira ini saatnya kita untuk saling merendahkan hati kita. Karena tanpa kita saling merendahkan hati, Bapak Ibu, saya percaya pemulihan itu rasa-rasanya akan jauh dari hidup kita. Tanpa kita merendahkan hati kita, damai sejahtera itu rasa-rasanya akan jauh dari hidup kita. Mungkin saya sudah pernah menceritakan cerita ini, Bapak Ibu. Suatu ketika dikisahkan ada seekor ular masuk ke gudang. Dan ternyata di gudang itu, Bapak Ibu, ada gergaji. Kemudian masuklah ular ini dan bagian tubuh ular ini kena gergaji. Kemudian ular ini marah, Bapak Ibu. Apa yang dia lakukan? Karena dia merasa sakit, kemudian ular ini marah. Dia mematuk gergaji tersebut dan dia tidak cukup melampiaskan kemarahannya dengan mematuk gergaji itu, Bapak Ibu. Apa yang dia lakukan, Bapak Ibu? Dia mengikat erat-erat itu dengan tubuhnya gergaji. Dan apa yang terjadi, Bapak Ibu? Akhirnya ular ini mati di dalam kemarahannya. Banyak orang berkata dia sudah bertobat, tetapi setiap hari hidupnya selalu marah-marah. Dia marah sama istrinya, dia marah sama sesama perhorja pun dia marah. Di gereja pun orang melampiaskan kemarahan. Di rumah orang melampiaskan kemarahan, di jalanan orang melampiaskan kemarahan. Di mana-mana pada saat ini, Bapak Ibu, apa yang terjadi? Orang marah-marah dan marah, Bapak Ibu. Dan firman Tuhan, seharusnya kita malu dengan orang Niniwe. Mereka tidak mengenal Tuhan, tetapi raja Niniwe disebutkan pada pembacaan kita ini. Dia seorang raja yang besar, tetapi ketika dia mendengarkan firman Tuhan, dia merendahkan hatinya. Dan Niniwe dipulihkan karena penduduk kotanya adalah orang-orang yang rendah hati. Bagaimana dengan kita, Bapak Ibu? Apakah COVID ini membuat kita merendahkan hati kita? Apakah situasi yang kita alami pada saat ini membuat kita semakin belajar untuk merendahkan hati kita? Ya, itu tergantung kepada kita semua. Tapi satu hal yang pasti, dari Niniwe, simbol kehadiran Allah di Niniwe itu mereka maknai dengan mereka menjadi orang yang lebih rendah hati. Dan oleh karena itulah Tuhan memulihkan kota Niniwe. Dan melalui firman Tuhan ini, hal yang kedua yang kita pelajari, mari kita belajar merendahkan hati kita. Bahkan ada sebuah pepatah yang bijak berkata, luar biasa Bapak Ibu, kadang kita harus merendahkan diri kita serendah-rendahnya sampai tidak ada seorang pun bisa merendahkan kita. Dan saya percaya kalau Allah sudah hadir, Epifanias itu sudah bekerja dalam diri kita, maka kita akan menjadi orang Niniwe. Mereka adalah orang-orang yang mau merendahkan diri. Dan yang terakhir, Bapak Ibu, pada pembacaan ini kita lihat pada ayat yang ke-8, ayat yang ke-7. Demikianlah firman Tuhan.
Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian, manusia dan ternak, lembu, sapi dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput dan tidak boleh minum air. Haruslah semuanya, manusia dan ternak, berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Yang terakhir, apa yang mereka lakukan Bapak Ibu? Setelah mereka bertemu dengan Tuhan, setelah Allah benar-benar mereka rasakan hadir dalam hidup mereka, mereka mengalami perubahan. Sekali lagi, penduduk kota ini kemudian berubah, bertobat. Bapak Ibu, dalam bahasa Ibrani memakai kata syuf yang berarti berbalik arah. Dalam bahasa Yunani bertobat ini memakai kata metanoia yang berarti bukan hanya arahnya yang berbalik, tetapi pikiran mereka juga berbalik, berubah menjadi lebih baik. Oleh karena itu Bapak Ibu, sudahkah kita berubah hari ini? Sudahkah kita menjadi pribadi yang lebih baik pada hari ini? Pertobatan itu tidak terjadi dalam sehari, tetapi pertobatan itu adalah sebuah proses yang terjadi seumur hidup kita. Dan kota Niniwe membuktikan mereka berubah. Dan saya percaya jemaat Tuhan juga kita pasti bisa berubah. Dan ketika perubahan itu terjadi, maka firman Tuhan berkata, maka menyesallah Allah telah pernah merancangkan sesuatu yang untuk menghancurkan kota Niniwe. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ini saatnya di tengah-tengah pandemi ini, karena Tuhan sudah hadir, Dia sudah berjanji akan memulihkan keadaan kita. Ini saatnya kita menunjukkan sikap yang baik di hadapan Tuhan. Maka saya percaya pemulihan itu akan menjadi milik kita. Jangan-jangan keluarga kita belum dipulihkan Tuhan karena kita belum mengubahkan hati kita. Jangan-jangan bangsa kita ini belum diubahkan oleh Tuhan karena orang-orang percaya di negeri ini kelakuannya tidak lebih daripada orang-orang yang tidak percaya. Oleh karena ini saatnya Bapak Ibu, kita mengubahkan negeri ini. Mari kita mengundang Tuhan hadir dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu pada saat ini yang mengingatkan kami bahwa seperti kota Niniwe yang Tuhan pulihkan, demikianlah kerinduan kami ya Bapa, pulihkanlah bangsa bahkan dunia ini, sehingga apa yang kami alami pada saat ini Tuhan boleh berlalu. Dan kami yakin dan percaya seperti Tuhan memulihkan Niniwe, demikianlah Tuhan akan memulihkan bumi ini. Oleh karena itu Bapa, biarlah kami memaknai pemulihan ini dengan mengubahkan diri kami, dengan mengubahkan cara kami mendengarkan, dengan mengubahkan bagaimana karakter kami, emosi kami boleh kami jaga dengan baik, dengan mengubahkan setelah kami mendengar, kami juga mau mengubah perilaku kami. Biarlah Bapa, hal yang sama seperti yang dilakukan oleh orang-orang Niniwe boleh kami lakukan pada saat ini, karena kami percaya Engkau akan memulihkan bangsa dan negara bahkan dunia ini Tuhan oleh kuasa kasih Tuhan. Oleh karena itu kami mau berubah, kami mau menjadi pribadi yang lebih baik. Epifanias, Tuhan Engkau sudah hadir. Oleh karena itu kami percaya akan kuasa-Mu yang akan memulihkan hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk memberikan persembahan yang tertulis di dalam Keluaran 35 ayat 5. Ambillah bagi Tuhan persembahan khusus dari barang kepunyaanmu. Setiap orang yang terdorong hatinya harus membawanya sebagai persembahan khusus kepada Tuhan, emas, perak, tembaga. Sekarang mari kita mengumpulkan persembahan kita. Sembari kita mengumpulkan persembahan, kita angkat pujian untuk Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat 264 ayat 1 hingga ayat yang ketiga.
Jemaat, kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Pemurah dan Maha Pengasih, kami bersyukur dan berterima kasih atas segala berkat anugerah-Mu yang senantiasa melimpah dalam kehidupan kami. Tuhan telah menyertai kami dan memberkati segala pekerjaan kami hingga pada hari ini. Dengan rasa syukur dan terima kasih, kami datang ke hadirat-Mu, membawa persembahan syukur dan pujian kami kepadamu, yang sesungguhnya bersumber dari pemberian-Mu jua. Kiranya Engkau berkenan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, terimalah doa persembahan ini. Amin. Hujan berkat kan tercurah. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus. Hidup segar dari sorga kan diberi penebus. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, sumber segala berkat, puji dan syukur kami persembahkan kepadamu, karena Engkau telah menyatakan kasih setia-Mu yang sungguh besar, yang tiada taranya, melalui anak-Mu Yesus Kristus. Cahaya sinar kasih-Mu telah menyinari hati kami. Apabila kami memandang kepada Yesus cahaya kehidupan, kami menemukan hidup yang baru. Ya Tuhan, tuntunlah kami dengan kasih setia-Mu, sehingga seluruh jalan hidup kami senantiasa cerah dan bahagia, sekalipun diliputi berbagai cobaan dan beban yang berat. Sinarilah kami oleh firman-Mu, kiranya Roh Kudus selalu menyertai dan memberikan kekuatan kepada seluruh jemaat-Mu, supaya kami mampu melihat kemuliaan-Mu dan tetap hidup dalam sukacita, rajin serta dengan setia memberitakan firman-Mu. Kami berdoa melalui anak-Mu Yesus Kristus terang dunia. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.